Halo Kak, balik lagi nih. Kali ini kita bakal membahas film laga Korea Selatan yang berjudul Project Wolf Hunting. Film yang rilis tahun 2022 ini bercerita tentang perjuangan penjahat kelas kakap yang berusaha kabur dari sebuah kapal ekstradisi. Film ini tidak hanya menyuguhkan cerita yang menarik. Di sini kita juga bakal melihat banyak visual dari para pemain. Oke deh Kak, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk di alur ceritanya. Tapi sebelum itu kita intro dulu ya. Film dimulai dengan diperlihatkan para napi yang akan dikirim dari Filipina menuju Korea. Mereka dikawal oleh pasukan khusus di bandara. Nampak seorang pria di tengah keramaian berteriak. Setelah itu, pria tersebut meledakkan bom yang di bawahnya. Scene berpindah di sebuah pelabuhan. Di sana terlihat para penjahat yang akan diberangkatkan ke Korea Selatan melalui kapal kargo internasional. Hal itu dilakukan agar kejadian sebelumnya tidak terjadi lagi, mengingat bom bunuh diri di bandara menewaskan puluhan orang. Terlihat para penjahat mulai memasuki kapal. Mereka lantas dimasukkan di kamar masing-masing dengan tangan diborgol dan petugas yang mengawasi mereka. Tidak lama setelah itu, kapal yang menunggu jadwal keberangkatan telah dikonfirmasi ke pusat. Terlihat seorang dokter dan petugas wanita serta para polisi yang sedang makan sambil menunggu kapal berlayar. Setelah itu, terlihat para kru kapal yang mulai menghidupkan mesin. Mereka saling berkoordinasi dan akhirnya kapal pun mulai berangkat untuk menuju Busan dengan para penjahat di dalamnya. Di sini kita diperlihatkan seorang dokter yang masuk ke lift dan turun ke lantai bawah sambil membawa dena kapal. Dia masuk lebih jauh dan tiba di suatu ruangan yang terdapat seorang tahanan seperti monster. Lalu dokter tersebut terlihat menyuntikkan sesuatu ke lehernya. Sementara itu, dari pusat komando Busan terlihat komandan yang lagi melihat file rahasia para penjahat satu persatu. Kapal terlihat memasuki perairan internasional dan para polisi penjaga tahanan sedang duduk sambil bercerita. Mereka tidak sadar bahwa kru kapal ternyata adalah kelompok penjahat yang menyamar setelah membunuh kru kapal sebelumnya. Saat para nahkoda lagi bercerita di ruangan kemudi, tiba-tiba para penjahat tadi datang dan mulai menembaki mereka dan berhasil mengambil alih kemudi kapal. Kemudian mereka memotong kabel dan mematikan sinyal di pusat komando di Busan. Mereka mendeteksi sinyal yang hilang. Terlihat komandan sangat marah dan menyuruh anak buahnya segera menyambungkan sinyal darurat ke kapal. Dua polisi wanita yang menjaga tahanan wanita mencoba memanggil rekan yang lain lewat radio, akan tetapi tidak tersambung dan lantas bergegas pergi mengecek rekannya yang lain. Para tahanan membuka borgol mereka dan mulai membunuh para penjaga. Di Busan mereka mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di atas kapal. Sedangkan di kapal para penjahat yang hampir menguasai seluruhnya. Polisi wanita yang terus-menerus memanggil dari radionya melihat dokter yang keluar dari ruangan bawah. Polisi wanita itu mengarahkan pistolnya ke dokter dan menanyakan apa yang sedang dia lakukan. Kemudian muncullah rekan-rekannya dari atas. Tak lama mereka mengejar orang yang memegang kapak. Akhirnya seluruh tahanan pria dibebaskan oleh Jongdo. Dan ada seorang tahanan yang menanyakan di mana tahanan wanita. Lalu Jongdo langsung menembaknya. Di sana, Jongdo bertemu dengan seorang tahanan bernama Lido, dan mereka saling mengenal dari masa lalu. Para polisi tadi mengejar tahanan yang membawa kapak, lalu masuk ke ruang kemudi. Di sana, mereka saling menembak. Penjahat menyandra kapten kapal dan terjadi perkelahian antara polisi wanita dengan para tahanan. Di sini yang lain, dokter yang ketakutan masuk ke ruang perawat. Di sana mereka ketakutan dengan suara tembak yang terdengar. Di sini diperlihatkan monster yang diberi darah melalui selang infus dan akhirnya monster itu bergerak.
Di sisi lain, Jong-do mulai membunuh para kru kapal. Polisi yang baru tiba di sana akhirnya menyadari bahwa para tahanan kabur dan berada di bagian lain kapal. 전부터 기름칠한 것 같아요. Saat Jong-do menyiksa para teknisi di ruangan mesin, polisi datang, lalu mereka pun saling tembak. Di tengah perkelahian, semuanya tiba-tiba berhenti dan melihat manusia monster masuk, lalu membunuh mereka semua tanpa terkecuali. Mereka menembak manusia monster tersebut, tapi tidak mempan. Akhirnya mereka lari untuk menyelamatkan diri. Di sini kita melihat kalau monster ini jauh lebih kuat dari bayangan mereka. Bahkan Jong-do pun mati dengan brutal di tangan monster tersebut. Di tengah kejadian itu, mesin kapal meledak, lalu kapal pun mati. Monster mencekik komandan polisi dan seorang tahanan yang bernama Lido mencoba membantu. Salah seorang dari mereka mendapati pintu keluar. Mereka bergegas naik dan pintu pun tertutup. Di markas Busan, petugas mendapat gambar kapal dari satelit. Melihat kapal yang berlumuran darah membuat Komandan Daewoo marah. Di luar, Daewoo menghubungi seseorang. Pria tersebut memiliki kode yang sama seperti di dada monster yang di atas kapal. Pria itu memarahi Daewoo dan menyuruhnya segera membawa Alpha kepadanya. 미군 헬기 와 있을 거야. 가서 알파 내 눈앞에 데려와. Kapten kapal yang berencana melarikan diri menggunakan sekoci dibunuh oleh monster Alpha. Perawat yang mendengar keributan tersebut membangunkan dokter dan mencoba melihat keluar melalui jendela. Tidak lama setelahnya, perawat pun ikut terbunuh oleh monster tersebut. Dokter yang melihat kejadian itu berusaha untuk kabur. Saat itu, dia berpapasan dengan anggota polisi dan 2 tahanan yang masih hidup. Dayon mendesak dokter untuk memberitahu apa yang dia ketahui. Dokter pun mengaku kalau dia hanya dibayar untuk memberikan suntikan serum setiap 6 jam sekali. 뛰어서 시간마다 수면제만 놓으면 된다고 그래서요. Kapten polisi menyuruh mereka mengambil obat, sementara dia akan mencari tahanan dan anggota polisi yang masih selamat. Saat sampai di bawah, mereka mendapati 2 orang yang sudah tewas dengan cara yang mengenaskan. Mereka juga menemukan fakta kalau Alpha sudah hidup sejak tahun 1911. Ia menjadi tawanan perang oleh Jepang dan dijadikan kelinci percobaan dalam membuat sebuah senjata manusia. Benar saja, Alpha tidak mengalami penuaan, sensitif terhadap suara, dan tidak membutuhkan senjata apapun dalam bertarung. 행동의 반응의 움직임에 때 유전 형질을 보유하고 Di scene lain, Alpha yang saat itu menemukan seorang polisi wanita yang tangannya terikat dan beberapa tahanan. Monster tersebut tanpa pandang bulu langsung membantai mereka. 2 dari mereka berhasil melarikan diri menggunakan lift. Namun sayang, monster tersebut datang dari atas dan menarik salah satu dari mereka. Si kapten yang mendengar teriakan tersebut datang dan langsung menyelamatkannya sesaat sebelum lift itu terjatuh. Meski ikut terjatuh dengan lift, tidak memberi pengaruh pada monster tersebut. Dia langsung mengejar mereka. Kapten menyuruh tahanan wanita tersebut bersembunyi, sementara dia berhadapan dengan Alpha seorang diri. Kapten berhasil memutus salah satu tangan Alpha sebelum akhirnya dia meninggal. Sementara itu, komandan kepolisian Busan dan anggotanya akhirnya berhasil menemukan lokasi kapal tersebut. Sebelum turun, mereka menyuntikkan serum yang sama seperti serum yang disuntikan kepada Alpha. Tahanan wanita kabur dan bertemu dengan Komandan Daewoo. Namun bukannya ditolong, dia malah membunuhnya. Mendengar suara tembakan, Dayon dan 2 tahanan lalu pergi ke sumber suara. Melihat tahanan tersebut mati terbunuh, Dayon pun mengarahkan senjatanya. Tidak berselang lama, Daewoo langsung membunuhnya. Secara mengejutkan, Lido langsung membunuh pasukan komandan dengan sangat mudah. Di sini kita ketahui kalau dia memiliki kekuatan yang sama dengan Alpha. Alasan dia menaiki kapal tersebut karena ingin balas dendam atas kematian istri dan anaknya. 알파를 입에 태워 한국에 도착해서 Tak lama setelahnya, Alpha datang dan membunuh anggota komandan yang tersisa. Di sisi lain, dokter dan 1 tahanan yang masih hidup berniat untuk kabur menggunakan helikopter. Dokter menyuruh pilot untuk segera pergi, namun dia menolak. Akhirnya mereka pun saling menembak.
Di scene lain diperlihatkan komandan yang bertarung dengan Alpha. Komandan berhasil membunuh monster tersebut. Setelah itu, Daewoo berhadapan dengan Lido. Dalam pertarungan, dia terlihat kewalahan melawan Daewoo. Meski begitu, Lido berhasil membunuhnya. Setelah pertarungan tersebut, Lido berhasil selamat dan sampai ke daratan. Kemudian kita diperlihatkan fakta bahwa anak Lido masih hidup. Anaknya yang sudah tumbuh remaja memiliki kekuatan dan menjadi tahanan. Yap, itu tadi alur cerita dari film Project Wolf Hunting. Sangat seru untuk kita tonton. Tapi kami sarankan jangan nonton film ini sambil makan. Oke deh kak, segitu dulu dari Story of Movie. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kalian suka dengan video ini. Sampai ketemu di next video. Bye-bye.